Shalom semuanya, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami, sehingga pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi petunjuk kemana kita akan melangkah selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi renungan pada pagi hari ini berjudul Jalan Ninja Murid Yesus, yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 24-28, yang berbunyi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Penginjilan Matius hari ini mempertemukan kita dengan nasihat Yesus yang tegas dan menantang. Yesus tidak menawarkan jalan yang mudah dan tidak menjanjikan kenyamanan atau popularitas. Sebaliknya, ia mengundang kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Ini bukan sekedar nasihat rohani, melainkan sebuah panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan kasih yang radikal. Jalan Kristus bukan tentang kenyamanan dan popularitas, melainkan tentang kasih, pengorbanan, dan hidup yang sejati. Inilah jalan ninja seorang murid Yesus. Berkaitan dengan itu, ada dua kata kunci yang disampaikan Yesus, yakni menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri, melainkan menempatkan kebaikan bersama di atas kehendak pribadi. Ini adalah panggilan untuk membebaskan diri dari ego, ambisi pribadi, dan kenyamanan demi mengikuti jalan kasih Kristus yang penuh pengorbanan, namun membebaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, ajakan ini bisa diwujudkan lewat kesediaan untuk melayani tanpa pamrih, mengampuni meskipun seringkali terasa sulit, dan kesetiaan dalam tanggung jawab kecil tanpa mengharapkan tepuk tangan dan pujian dari orang lain. Seperti seorang ninja yang berlatih dalam keheningan, kita dipanggil untuk setia dan tekun, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Sementara itu, memikul salib bukan hanya sekedar menerima penderitaan, melainkan memilih untuk setia kepada kebenaran, kasih, dan pengampunan. Bahkan ketika itu tidak menguntungkan atau menyakitkan. Salib tersebut bisa berupa pengampunan yang berat, kesetiaan dalam relasi yang sulit, atau keberanian untuk menolak kompromi demi integritas iman. Salib-salib kecil setiap hari bisa berupa kesabaran, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Dalam semua itu, Yesus tidak sekedar meminta, tetapi terlebih dahulu telah memberi kita teladan. Di tengah dunia yang mengagungkan kesenangan instan dan kebebasan tanpa batas, nasihat Yesus itu terdengar kontras, bahkan menantang. Dalam mengikuti Dia, kita dituntut untuk peka, berani dalam mengambil keputusan, dan rendah hati untuk mau dibentuk. Kasih sejati bukan soal perasaan, melainkan tindakan. Seperti para ninja yang bekerja secara tersembunyi, kita pun dipanggil untuk menjadi terang dalam kegelapan dunia, meski tanpa tepuk tangan dan
gemuruh pujian. Mengikuti Yesus berarti siap menghadapi tantangan, ditolak, dan disalahpahami, namun tetap berjalan dalam kasih dan tekun dalam perbuatan baik. Sekian renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah memberkati kami dengan firman-Mu. Selanjutnya, biarlah kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup. Bimbinglah kami menemui jalan yang terang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.